Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, di sini saya merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu mengenai definisi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di sini pemerimbangan keuangan antara pemerintah, dalam hal di sini adalah pemerintah pusat, dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Nah, jika kita bicara mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di sini kita nggak bisa lepas dari yang namanya hubungan kewenangan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu adalah desentralisasi. Apa sih desentralisasi itu? Jadi, desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang dari pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan dari pemerintah, saya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Nah, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Nah, di sini kata kuncinya sendiri, desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau dari pemerintah pusat kepada organisasi vertikal yang di bawahnya seperti gubernur atau wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, sedangkan tugas pembantuan sendiri adalah kata kuncinya terletak pada penugasan. Nah, dari sini kita melihat mengenai sumber penerimaan daerah. Nah, sumber penerimaan daerah sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pendapatan daerah, yang kedua itu adalah pembiayaan. Nah, pendapatan daerah itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD, kemudian dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Nah, sedangkan pembiayaan sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sisa lebih perhitungan anggaran daerah, kemudian yang B maksud saya penerimaan pinjaman daerah, kemudian C dana cadangan daerah, dan D hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, mengenai pendapatan asli daerah, itu pendapatan asli daerah itu dibagi lagi. Yang pertama adalah atau yang A yaitu pajak daerah, yang B adalah retribusi daerah, ya, kemudian C mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan D lain-lain PAD yang sah. Nah, kemudian kita masuk ke dana perimbangan. Nah, dana perimbangan itu sendiri terdiri atas 3. Yang pertama itu dana bagi hasil, yang kedua dana alokasi umum, dan yang ketiga adalah dana alokasi khusus. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya.